Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok Technopreneurship 15. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami yang berjudul Pocket Mechanics. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya dengan NIM 1619023 dari program studi SCM. Kemudian ada Rizka dengan NIM 2119042 dari program studi DKV. Kemudian ada Hansen dengan NIM 1319032 dari program studi MTMIT. Kemudian ada Lucky dengan NIM 1119021 dari program studi IF. Dan terakhir ada Michael dengan NIM 1219019 dari program studi SI. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Pocket Mechanics. Jadi, Pocket Mechanics adalah sebuah layanan atau jasa reparasi motor yang dapat dipesan dan didatangkan secara online, atau bisa disebut sebagai bengkel online. Pocket Mechanics terbentuk karena perkembangan zaman yang semakin modern, dan Indonesia sudah memasuki era digitalisasi, di mana banyak orang memenuhi kebutuhannya melalui platform digital. Berdasarkan Kominfo, Indonesia harus pandai memanfaatkan teknologi digital. Beberapa poin yang dapat dikutip dari kominfo.go.id. Yang pertama, di sisi lain, kemajuan teknologi informasi membuka banyak peluang usaha yang baru. Dan saat ini, Indonesia bukan negara yang tertinggal dalam hal teknologi informasi. Soal kepemilikan gadget paling mutakhir, Indonesia adalah pasar yang sangat potensial. Masyarakat kita yang masih terbawa mode selalu mengikuti perkembangan alat-alat produksi terkini. Maka, Pocket Mechanics hadir dengan menyesuaikan kondisi saat ini, yaitu kebiasaan masyarakat yang akrab atau erat hubungannya dengan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kenapa harus bengkel? Bengkel online itu maksudnya gimana ya? Nah, pandemi COVID-19 membuat semua pekerjaan dilakukan di rumah. Dilansir dari otosia.com, banyak pemilik motor yang urung untuk keluar rumah. Akibatnya, motor tidak terpakai dalam jangka waktu yang lama. Lalu, bagaimana jika motor tidak terpakai dalam jangka waktu yang lama? Mesin motor bisa rusak, aki motor, dan parts lain dari mesin motor juga bisa rusak. Menurut kompas.com, Wahyudin, kepala mekanik Ahas DAM, mengatakan motor yang jarang dipakai akan membuat aki cepat soak, sebab baterai akan tetap menyuplai arus ke beberapa komponen walau jumlahnya kecil. Parahnya, unit injeksi fuel pump dapat macet kalau berbulan-bulan tidak dipakai. Kemudian, terlepas dari situasi pandemi ini, dalam keadaan normal pun, pengguna sepeda motor tidak lepas dari masalah kendala mesin, seperti ban bocor karena tertusuk paku, kampas rem motor habis, mesin motor mati, filter udara kotor, dan lain sebagainya. Dan mereka butuh jasa untuk reparasi atau servis motor mereka. Menggabungkan dua hal tersebut, era digitalisasi dan kerusakan mesin motor, bengkel motor dan pengguna motor dapat dihubungkan langsung secara online melalui smartphone yang akrab dengan keseharian masyarakat. Penggunaan fasilitas bengkel online ini juga belum dikenal luas di masyarakat. Kemudian, untuk kedepannya, apabila Pocket Mechanics mendapat kesempatan untuk merge, untuk bergabung dengan perusahaan Gojek atau Grab, dua buah perusahaan ternama di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Pocket Mechanics berubah nama menjadi GoMech atau GrabMech. Melihat fitur ini belum ada di kedua aplikasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan filosofi nama Pocket Mechanics. Jadi, mechanics artinya orang yang mengecek kondisi kendaraan secara keseluruhan. Melalui Oxford Dictionary, mechanics adalah sebuah kata benda yang berarti a person who repairs and maintains machinery. Menurut KBBI, mekanik adalah ahli mesin. Para mekanik bekerja di bengkel, baik itu bengkel kecil atau bengkel besar. Kemudian, kata pocket terinspirasi dari sebuah game online yaitu Valorant, di mana makna pocket diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan pribadi, sehingga pocket mekanik secara harafiah merupakan mekanik pribadi. Secara tidak langsung, makna mekanik pribadi ini mendatangkan orang yang bekerja di bengkel atau mekanik ini ke tujuan pemesan. Itulah filosofi dari nama Pocket Mechanics bengkel online.
Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk eksekutif summary-nya, di mana bisnis ini dibuat untuk membantu masyarakat yang mempunyai masalah kendaraan namun sulit untuk mendapatkan akses terhadap bengkel terdekat. Daripada masyarakat kesulitan untuk bisa di bengkel, bisnis ini mempertemukan bengkel dengan masyarakat, di mana marketing yang dilakukan melalui sosial media dan iklan digital. Dan kedepannya Pocket Mechanics ini diharapkan dapat berkembang dan dikenal secara luas hingga di luar kota Bandung. Dan saat ini juga Pocket Mechanics masih berfokus kepada jasa perbaikan skala lokal, namun dapat dikembangkan dengan membagi jenis bengkel sesuai kebutuhan, baik bengkel genuine, bengkel lokal, bengkel modifikasi, dan bengkel balap. Untuk marketing dari segmenting, targeting, dan positioning, dari tipe segmentasi untuk geografik, kita membagi region dan density, di mana regionnya kita menargetkan untuk Bandung, kemudian density-nya untuk urban. Kemudian dari demografiknya, untuk umur yang menjadi target kita dari 17 sampai 60 tahun, untuk gender laki-laki dan perempuan, dan untuk pekerjaan itu dari orang yang tidak bekerja, pelajar, karyawan, dan profesional. Dari segi benefit shop-nya, kita menargetkan efisiensi waktu dan tenaga, dan dari personality, kita menargetkan ramah. Dan untuk dari psikografiknya, dari social class, itu kita menargetkan dari kelas menengah ke atas. Dan lifestyle itu kita menargetkan yang sering berpergian, dengan kendaraan bermotor tentunya. Dan untuk positioningnya bagi masyarakat Kota Bandung, golongan menengah ke atas yang sering berpergian menggunakan sepeda motor, Pocket Mechanics ini menyediakan jasa bengkel online yang menyediakan jasa perbaikan sepeda motor tanpa harus membawa sepeda motor ke bengkel. Dan di sini kita juga melakukan SWOT analysis, di mana yang menjadi kekuatan dari bisnis ini, bengkel online ini akan sangat membantu pengendara dalam menghemat waktu. Dan bengkel online juga memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa perlu bepergian. Yang menjadi kelemahan dari bisnis ini, yaitu belum ada infrastruktur IT yang memadai untuk mendukung bisnis dan sangat bergantung pada koneksi internet. Karena bisnis baru belum mendapat kepercayaan dari publik. Dan kesempatan dari bisnis ini, jasa bengkel ini dibutuhkan setiap pemilik kendaraan. Dan pengguna smartphone dan pengguna kendaraan pribadi itu semakin meningkat setiap tahunnya. Dan ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan khususnya di bidang otomotif. Dan ancaman dari bisnis ini, adanya pesaing yang terlebih dahulu masuk ke dalam bidang usaha ini, dan karena bisnis ini menggunakan server dan internet, apabila server internet down, ini akan menjadi penghambat jalannya proses bisnis. Dan sifat orang yang tidak peduli atau acuh terhadap teknologi, itu juga menjadi ancaman dari bisnis ini. Dan ini ada beberapa data yang kami tampilkan di mana ini yang menjadi kesempatan kami, pengguna smartphone itu semakin bertambah tiap tahunnya, khususnya di Provinsi Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia, baik dari wilayah perkotaan, pedesaan, ataupun keduanya, ini mengalami peningkatan setiap tahun. Dan sumber data ini kami dapatkan dari BPNS. Dan ini juga merupakan data dari jumlah pengendara sepeda motor yang tiap tahunnya semakin bertambah. Pengguna kendaraan sepeda motor mendominasi jumlah pengguna kendaraan bermotor di Indonesia, dan angka ini meningkat sampai tahun 2020. Selanjutnya adalah flow pemesanan Pocket Mechanics. Yang pertama adalah customer melakukan order melalui aplikasi. Selanjutnya, customer melakukan pembayaran satu secara digital ke sistem Pocket Mechanics, di mana pembayaran satu itu adalah pembayaran untuk jasa. Selanjutnya, order akan diterima oleh montir terdekat, kemudian montir mendatangi user. Setelah itu, montir memperbaiki motor sesuai dengan keluhan user. Dan jika ada spare part yang diganti, maka user harus melakukan pembayaran kedua, yaitu pembayaran untuk spare part tersebut. Selanjutnya adalah kendaraan customer selesai diperbaiki. Customer akan mengkonfirmasi selesai dengan klik tombol selesai di aplikasi. Kemudian, Pocket Mechanics akan melepas pembayaran ke saldo digital milik montir. Selanjutnya, customer dapat melakukan feedback. Jika tidak, maka selesai. Jika iya, maka customer memberikan feedback. Selanjutnya adalah positioning map. Kita menggunakan dua penilaian di sini, yaitu intuitif yang berarti mudah digunakan dan dipahami, dan convenient yang berarti dekat, nyaman, tidak merepotkan. Yang pertama adalah montir 24 jam ini. Ini memiliki UI yang tidak user-friendly sehingga kurang intuitif, dan pemesanan masih melalui admin WhatsApp yang membuat proses menjadi tidak nyaman. Selanjutnya adalah Go Mechanic.
Go Mekanik ini cukup intuitif, namun hanya tersedia di kota Semarang, dan hal tersebut tidak disebutkan secara jelas menjadi hambatan dalam hal convenience. Yang selanjutnya adalah Mr. Montir. Mr. Montir memiliki cukup intuitif, namun tidak tersedia pembayaran secara online dan pengguna harus menghubungi admin dan datang ke toko. Ini menjadi tidak nyaman. Dan kami sebagai Pocket Mechanics akan mengembangkan aplikasi yang intuitif dan nyaman bagi penggunanya. Baik, sekarang saya akan melanjutkannya kepada bagian marketing mix. Pada bagian ini, kami menawarkan jasa servis untuk motor matic, motor bebek, dan juga motor sport. Produk yang kami tawarkan ada servis ringan, di mana hal tersebut meliputi pembersihan ruang bakar, pengecekan aki, dan ganti oli. Lalu ada juga paket servis menengah, yaitu servis rantai untuk motor yang sport dan motor bebek, servis CVT untuk motor matic, servis radiator untuk beberapa motor matic, motor bebek, dan juga motor sport, steel clap untuk semua jenis kendaraan bermotor, ganti kampas rem, untuk semua jenis kendaraan bermotor, dan ganti ban motor. Lalu untuk servis berat, di sini kami ada pergantian ring piston, skir clap, dan ganti mesin. Rincian pengerjaan, servis ringan, ada pembersihan karburator, penyetelan karburator, pemeriksaan dan penggantian oli, pembersihan busi, penyetelan dan pelumasan rantai roda, penyetelan rem depan dan belakang, pemeriksaan dan penambahan air aki, pemeriksaan lampu, dan klakson. Untuk servis menengah, kami menyediakan jasa penyetelan dan penyelumasan kabel gas, pemeriksaan dan penyetelan stang kemudi, pengencangan mur dan baut, pemeriksaan roda ban, penyetelan klep, penyetelan kopling, pemeriksaan atau pembersihan CVT untuk motor matic, dan servis radiator. Untuk servis berat, kami menyediakan jasa pergantian spare part di dalam ruang bakar. Biasanya di situ meliputi piston set dan komponen-komponen di ruang transmisi. Skir clap, dan turun mesin. Selanjutnya adalah tampilan aplikasi Pocket Mechanics. Ini adalah tampilan homepage dari Pocket Mechanics yang dirancang dengan sederhana, namun tetap memberikan fungsi yang jelas untuk meningkatkan intuitiveness dan convenience. Ini adalah tampilan aplikasi di homepage, seperti ini. Selanjutnya adalah tampilan aplikasi saat pemesanan. Bisa kita lihat, sebagai user, kita memasukkan jenis motornya apa, nomor polisi, lokasi di mana, keluhan, dan catatan yang lain. Dan tersedia juga rincian biaya yang akan dibayar pada tahap pembayaran yang pertama. Selanjutnya adalah price. Kami membagi rentang harga ke dalam 3 kategori seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu servis ringan, itu rentang harga di bawah 50.000, servis menengah 50.000 sampai 200.000, untuk servis berat bisa 200.000 sampai 500.000. Selanjutnya adalah tarif ongkos jalan, yaitu biaya jasa batas bawahnya itu 1.250 per kilometer, batas atasnya 2.300 per kilometer, dengan rentang biaya jasa minimal yaitu berkisar di 9.250 hingga 11.500. Dan ini adalah untuk penempatan dari lokasi bengkel kami yang menjadi mitra kami. Di mana di sini kami membagi menjadi ketiga kelompok kecamatan, dan penentuan lokasi bengkel yang menjadi mitra kami ini ditentukan berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan di Kota Bandung. Kelompok 1 ini memiliki 3 lokasi bengkel di kecamatannya, kelompok 2 terdapat 2 bengkel, dan kelompok 3 terdapat 1 bengkel di kecamatannya. Pertimbangan kami, semakin banyak jumlah penduduk, kemungkinan pengguna jasa kami juga akan semakin banyak pula. Dan di sini di mana pengguna bisa menemukan kita, di mana kantor pusat kita ini berposisi di daerah Cibenying Kidul. Dan Pocket Mechanics sendiri ini juga tersebar di seluruh Kota Bandung, di seluruh kecamatan yang kami tandai di peta ini. Promosian. Kegiatan promosi dilakukan agar Pocket Mechanics itu semakin dikenal oleh masyarakat luas, sehingga Pocket Mechanics itu dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dapat menarik minat pelanggan agar mau menggunakan jasa kami. Promosi itu dilakukan untuk mencari bengkel yang mau bergabung bersama Pocket Mechanics sebagai mitra kami. Yang kedua itu untuk mencari atensi masyarakat luas, terkhususnya di Kota Bandung terhadap jasa bengkel online yang baru, yaitu jasa bengkel Pocket Mechanics.
Promosi itu dapat dilakukan dengan cara membuat electronic flyer yang akan disebarkan secara digital melalui sosmed. Sosmed itu seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan advertisement Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Yang kedua, membuat poster fisik yang akan dicetak dan disebarkan secara langsung di lokasi strategis seperti restoran dan tempat umum. Yang ketiga, itu dapat menghubungi influencer Instagram atau TikTok atau YouTube untuk mempromosikan bisnis kamu. Lalu untuk promosinya, ini contoh promosi dalam bentuk electronic flyer. Ini contohnya kayak untuk feed Instagramnya. Di sini tulisannya berwarna hijau mengikuti logo dari Pocket Mechanic yang berwarna hijau juga. Kemudian company organization. Ini adalah struktur organisasi dari jasa Pocket Mechanic. Terdiri dari CEO yang paling tinggi jabatannya, kemudian dibagi menjadi kemudian CEO ini mengurus 4 bagian, yaitu CTO, CFO, CMO, dan COO. CTO ini terdiri dari IT support dan staff, CFO ini terdiri dari business manager dan staff, CMO ini terdiri dari sales dan marketing dan staff, kemudian COO ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, itu mengurus asisten manager, customer service, dan auditor. Business manager. Jadi uraian pekerjaan dari business manager ini adalah mengembangkan tujuan dan sasaran dari perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah merancang lalu mengimplementasikan rencana serta strategi bisnis untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, memastikan apakah perusahaan itu memiliki sumber daya yang cukup untuk mengerjakan strategi bisnis yang direncanakan oleh perusahaan. Yang keempat itu adalah mengatur serta mengorganisasikan cara kerja karyawan agar dapat memastikan output yang maksimal. Yang kelima yaitu adalah melakukan supervisi terhadap kinerja karyawan, lalu memberikan feedback untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan karyawan. Lalu yang keenam adalah menjaga hubungan baik dengan rekan, vendor, atau supplier. Kriteria keberhasilan dari business manager ini adalah business manager ini berhasil mengembangkan sasaran perusahaan sesuai dengan keadaan pasar. Lalu yang kedua, kalau berhasil mencapai tujuan bisnis dengan perencanaan strategis. Yang ketiga adalah berhasil strategi yang dijalankan itu tidak pernah kekurangan sumber daya. Lalu yang keempat itu output pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan akan selalu terorganisir dengan baik. Lalu berhasil mengawasi kinerja karyawan dalam efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Kemudian mempunyai kontrak jangka panjang dengan vendor atau supplier. Yang kedua adalah asisten manajer. Uraian pekerjaan dari asisten manajer ini adalah memastikan apakah operasional berjalan dengan baik. Yang kedua itu menyusun rencana dan strategi bersama manajer. Lalu yang ketiga adalah mendukung kinerja manajer. Yang keempat, membangun komunikasi yang baik serta membantu manajer jika manajer berhalangan hadir. Kriteria keberhasilan dari asisten manajer ini adalah kegiatan operasional itu berhasil berjalan dengan lancar tanpa pengawasan dari manajer. Lalu yang kedua adalah rencana dan strategi yang disusun bersama dengan manajer itu dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, komunikasi antar karyawan dan juga atasan itu dapat terjaga dengan baik. Lalu yang keempat itu adalah dapat menggantikan atau mewakilkan manajer yang berhalangan hadir di saat tertentu. Yang ketiga adalah IT support. Uraian pekerjaan dari IT support ini adalah memeriksa dan memastikan semua komputer itu yang dipakai oleh user itu dapat digunakan. Lalu yang kedua, memeriksa dan memastikan apakah semua komputer itu terhubung ke jaringan. Yang ketiga adalah memeriksa dan memastikan bahwa aplikasi yang digunakan oleh user itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lalu yang keempat itu memastikan apakah data user di komputer itu tidak bisa dibaca atau diambil oleh orang tanpa izin. Yang kelima adalah memperbaiki komputer user yang rusak. Kriteria keberhasilan IT support ini adalah seluruh komputer itu dapat digunakan oleh user,
Lalu yang kedua adalah seluruh komputer itu dapat terhubung ke jaringan. Yang ketiga adalah aplikasi yang digunakan oleh user itu dapat berjalan dengan baik. Keempat, data user itu terlindungi dari pihak yang tidak berwenang. Yang kelima adalah komputer yang rusak itu dapat diperbaiki. Lalu creative staff. Uraian pekerjaan dari creative staff ini adalah merancang strategi marketing yang kreatif dan sesuai dengan tren terkini untuk menarik konsumen. Yang kedua adalah menerjemahkan goals manajemen menjadi strategi, program, dan event kreatif yang dilaksanakan di bagian operasional. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan bagian desain dan produksi dalam eksekusi ide-ide yang sudah dibuat dan disetujui sebelumnya. Kriteria keberhasilan dari creative staff ini adalah strategi marketing yang berjalan itu sesuai dengan tren, strategi program dan event yang ada sesuai dengan tujuan manajemen, bagian desain menjalankan ide kreatif yang sudah disetujui sebelumnya. Lalu customer service. Uraian pekerjaan dari customer service ini adalah berkomunikasi dengan klien dan pelanggan mengenai pengalaman mereka saat menggunakan jasa dari perusahaan. Yang kedua adalah memberikan saran dalam menggunakan jasa. Yang ketiga itu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan atau klien mengenai jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang keempat itu adalah melakukan pemesanan jasa yang diminta oleh pelanggan. Yang kelima itu adalah mendengarkan keluhan dan kekhawatiran pelanggan atau klien dalam menangani masalah mereka. Kriteria keberhasilan dari customer service itu adalah memahami dan mengerti pengalaman yang dirasakan pelanggan saat menggunakan jasa. Yang kedua adalah dapat mengarahkan pelanggan dalam menggunakan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, pelanggan itu merasa puas dengan jawaban atas pertanyaan yang diberikan mengenai jasa. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah yang pelanggan alami dalam menggunakan jasa. Untuk auditor, terdapat beberapa uraian pekerjaan. Yang pertama, mengumpulkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, kemudian membuat perencanaan audit, menjadwalkan rapat terbuka kepada manajemen, mengkomunikasikan rencana audit kepada anggota tim, menyusun laporan audit, dan mengadakan rapat penutupan. Kriteria keberhasilan untuk profesi auditor di bisnis ini, yang pertama itu melengkapi seluruh dokumen awal yang dibutuhkan, kemudian melakukan pengecekan terhadap objek audit, kemudian dapat mengkomunikasikan ruang lingkup audit kepada manajemen senior, dapat melakukan peninjauan terhadap prosedur pelaksanaan audit, dan dapat merangkum kesalahan yang bersifat matematis dan memberikan komentar tentang hasil temuan. Untuk profesi dari sales dan marketing, ada beberapa uraian pekerjaan. Pertama itu mencari target pasar, menawarkan jasa untuk digunakan, melakukan pendataan hasil penjualan, menyusun strategi penjualan, melakukan analisis pesaing, dan melakukan analisis pasar. Dan untuk kriteria keberhasilan dari posisi sales dan marketing, yang pertama, itu harus bisa menemukan target pasar yang sesuai dengan perkembangan tren, kemudian menarik minat calon pelanggan untuk menggunakan jasa yang ditawarkan, melakukan reporting bulanan untuk dilaporkan kepada pihak manajemen, memastikan strategi penjualan berjalan dengan seharusnya, dan yang terakhir dapat memberikan pilihan yang berasal dari hasil analisa kondisi internal dan eksternal untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah operation plan. Kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan perusahaan kami adalah untuk aktivitas pembuatan website, yaitu 2 orang sumber daya manusia dengan alat dan mesin berupa laptop ataupun PC dengan budget 5 juta rupiah. Untuk pencarian bengkel mitra, kami memperkerjakan 2 orang dari rekan kami dengan menggunakan kendaraan pribadi dengan budget 500.000 rupiah. Untuk marketing, kami melakukan marketing berupa online advertisement, lalu pencetakan poster fisik, dan pemanggilan influencer. Dengan total dana yang dikeluarkan sejumlah 15.500.000 rupiah. Untuk auditing, kami membutuhkan 1 orang pekerja dengan alat dan mesin berupa PC ataupun laptop dengan budget 5 juta rupiah. Perkiraan biaya investasi, kami membutuhkan 1 buah server. Kami melakukan subscribe atau langganan dengan total dana 300.000 rupiah per bulan. Lalu kami membutuhkan 12 unit PC dengan biaya investasi awal yaitu 96 juta rupiah dan biaya operasi 500.000 per bulannya.
Lalu untuk labor IT support, kami akan menggunakan 2 orang sebagai IT support dengan biaya investasi 8 juta rupiah dan biaya operasi 6 juta rupiah. Untuk labor creative staff dengan biaya investasi 8 juta dan biaya operasi per bulan 3,9 juta rupiah dengan fasilitas komputer. Ada lagi untuk labor business manager yang ada 1 orang dengan biaya investasi 8 juta dengan gaji 7,4 juta rupiah dengan fasilitas PC. Lalu ada labor untuk assistant manager yang ada 1 orang dengan biaya investasi awal 8 juta dan biaya operasi per bulan 6,4 juta dengan fasilitas PC. Lalu ada labor untuk customer service dengan biaya investasi 8 juta rupiah dan biaya operasi per bulan 3 juta dengan fasilitas komputer. Lalu ada labor auditor dengan biaya investasi 8 juta dengan biaya operasi per bulannya 5 juta rupiah. Lalu ada labor sales dan marketing dengan jumlah 5 staff dengan biaya investasi 8 juta dan biaya operasi per bulan senilai 19 juta rupiah dengan fasilitas PC. Lalu untuk marketing, kami akan memposting iklan di Instagram dengan biaya operasi sekitar 1,5 juta, dari mana pekerja akan dibayar dengan dana 25.000 per harinya. Dalam waktu 1 minggu, kami akan memposting 2 buah iklan. Pada marketing Facebook, berlaku sama dengan marketing yang Instagram. Marketing pada TikTok akan dikenakan biaya per bulannya Rp1.625.000. Lalu untuk marketing di YouTube, dana yang akan dikenakan senilai 1 juta rupiah dengan keterangan 500.000 per 3 hari untuk masing-masing video. Lalu marketing lainnya yang berupa poster fisik akan membutuhkan dana senilai Rp200.000. Dana tersebut meliputi biaya cetak dan gaji. Lalu untuk marketing influencer, kami akan meng-hire sekitar 2 orang dengan dana 10 juta per bulannya. Perkiraan penjualan dari jenis layanan servis ringan, paling rendah adalah 20.000, paling tinggi adalah 50.000. Sedangkan dalam rata-rata sekitar 35.000 dengan bobot 0,5. Dengan target customer 25 dan income per hari senilai Rp875.000. Dengan persen keuntungan 5%, yang berarti keuntungan yang kami dapatkan adalah 43.750 dari dana 875.000. Lalu jenis layanan servis menengah dengan estimasi terendah 50.000, estimasi tertinggi 200.000 dengan total dana rata-rata 125.000 yang bobotnya 0,4 dengan target 20 customer, maka income per hari adalah 2.500.000 dengan tingkat keuntungan 10%. Jadi kami memiliki keuntungan senilai 240.000. Lalu ada servis berat dengan estimasi terendah 200.000 dan tertinggi 500.000 dengan total dana rata-rata senilai 350.000 dengan bobot 0,1 untuk 5 orang customer didapatkan dari income per hari yang 1,750.000 dengan persen keuntungan 20% dengan keuntungan 350.000. Untuk total rata-rata ada di 510.000, lalu bobot 1 customer 50 orang, income per hari atau pendapatan senilai 5.125.000 dengan keuntungan yang mencapai 643.750. Target customer yang kami harapkan adalah 40 orang. Terdapat 60 titik bengkel Pocket Mechanics yang diasumsikan dalam 1 hari ada 1 bengkel yang mendapatkan 2 buah pesanan. Pendapatan kotor per hari adalah 5.125. Dalam 1 bulan, kami bisa mendapatkan 153.750 juta.
Dengan waktu tempo 12 bulan, maka kami akan mendapatkan 1.845.000.000 rupiah. Yang berarti dalam keuntungan satu hari, kami akan mendapatkan 643.740, dalam waktu 1 bulan 12.315.000 rupiah. Lalu dalam tempo 12 bulan kami bisa mendapatkan 231.750.000 rupiah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang financial model. Oke, ini merupakan proyeksi penduduk Kota Bandung. Berdasarkan katadata.co.id, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk di Kota Bandung mencapai 2,53 juta jiwa pada tahun 2021. Kemudian, menurut BPS Kota Bandung, laju pertumbuhan penduduk adalah 0,43%. Bisa dilihat di sini di tahun 2019. Kemudian, menurut BPS Kota Bandung juga, jumlah kendaraan sepeda motor di Kota Bandung tahun 2020 adalah 1.116.779, yaitu sebesar 44% populasi di Kota Bandung. Caranya adalah membagi nominal ini dengan 2,53 juta jiwa, maka didapat angka 44%. Kedua data ini didapat dari BPS Kota Bandung. Kemudian, data itu digunakan untuk menghitung revenue, proyeksi revenue. Ini merupakan tahun 2022 dan proyeksinya untuk beberapa tahun ke depan hingga 2031. Karena tahun 2022 belum berakhir, maka perkiraan jumlah penduduknya kami menggunakan jumlah penduduk di tahun 2021, yaitu 2,53 juta jiwa. Untuk pertumbuhannya, laju pertumbuhan menggunakan 0,43 berdasarkan data yang didapat dari BPS Kota Bandung. Kemudian, di sini ada addressable market, percent of population who can buy. Ini 44% karena yang dapat menggunakan jasa kami adalah mereka yang memiliki kendaraan bermotor, yaitu sepeda motor. Melalui perhitungan sebelumnya didapatkan angka 44% dari populasi. Kemudian dari situ ditarik lagi datanya, percent of addressable market who will buy. Siapa yang akan membeli atau menggunakan jasa. Terdapat 3%. Angka ini didapatkan dengan pertimbangan bahwa jasa bengkel online ini belum banyak dikenal oleh masyarakat, terutama di Kota Bandung, karena belum terlalu beredar di masyarakat. Kemudian, consumption per kapita ada 1 untuk setiap tahunnya. Kemudian di sini ada market share. Kami memiliki 2 kompetitor utama, yaitu Mr. Montir dan Montir 24 jam. Untuk persentasenya, 60% penjualan oleh Mr. Montir di tahun pertama, kemudian 35% untuk Montir 24 jam. Dan selanjutnya akan berkurang karena perusahaan Pocket Mechanics akan berkembang seiring dengan bertambahnya tahun. Kemudian didapatkan total sales untuk revenue-nya 1,682 dan price-nya untuk keuntungan bersihnya setelah dihitung berdasarkan perhitungan yang tadi sudah dijelaskan oleh Hansen, bersihnya adalah 10.000. Perkiraan rata-ratanya 10.000. Oleh sebab itu didapatkan revenue-nya adalah 16.823.717 dan akan bertambah seiring bertambahnya tahun menyesuaikan inflasi yaitu 5,7%. Selanjutnya, saya akan bahas OPEX dan CAPEX. Untuk OPEX, kita memiliki marketing, wifi, listrik air, sewa server, gaji karyawan, sewa office, dan bensin. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk CAPEX-nya, kita memiliki komputer atau PC, meja, kursi, lemari penyimpanan arsip, motor, dan mobil. Berikut pada tahun ke-0, dan untuk setiap tahunnya kami menyediakan untuk perawatan motor dan mobil. Sedangkan untuk komputer ada di tahun ke-5. Dan untuk meja, kursi, lemari penyimpanan arsip ada di tahun
ke-10. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan yang ada di sebelumnya, kita dapat mengetahui cash flow dengan perhitungan sebagai berikut. Dapat kita lihat free cash flow menjadi positif di tahun kedua. Sekian presentasi dari Pocket Mechanics. Terima kasih.